Sumatera. Kalau orang Sumatera itu bicara terang-terangan. Datang nampak hidung, pulang nampak punggung. Assalamualaikum, balik kanan dia, ya nggak? Kalau Jawa datang nampak hidung, pulang nampak hidung, karena dia mundur pulangnya. Assalamualaikum. Biarkan kami ustadz-ustadz Sumatera dengan gaya Sumatera, betul? Jangan disuruh kami gaya Solo. Ustadz Solo lain. Kita itu harus begini. Kalau tidak begitu itu berbahaya. Biarlah dia dengan gaya Solonya, ya kan? Aku dengan gaya Medanku, tak senang kau. Kita selesaikan di luar. Kita orang Sumatera kerisnya di depan, betul nggak? Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Lebih baik mati berdiri daripada hidup berlutut. Tinggal tak retak, nasi tak dingin. Sekali kau tak hendak, 1000 kali ku tak ingin. Oh. Nggak senang cabut kricis. Tewas di gelanggang, kerbau tebusannya. Tewas di tempat tidur, ayam seekor tebusannya. Begitu. Kalau Jawa lain dicabutnya krisnya. Kue arep tak paten. Biarlah dia dengan gaya Jawanya, betul nggak? Biarkan kita dengan gaya Medan kita, betul? Kalau diatur-atur, tegujulkan lain kasar, keras, jadilah halus kayak ustadz Jawa. Iya. Kalau ustadz Jawa ceramah di sini, orang sini tidur. Pulang ke rumah ditanya sama abang-abang, sama ibunya. Tadi di sekolah ada apa nak? Pengajian mah, tablik akbar, masya Allah. Ustadznya dari mana? Dari Jawa. Apa isi ceramahnya? Amma ba'du. Sebelum Nabi hijrah, ini hijrah betulan ya, hijrah ke Madinah, bukan hijrah kayak, bukan, Nabi nggak pernah buat komunitas hijrah, belum, nggak pernah, ya. Nah, ini Nabi hijrah betulan, pindah dari Makkah menuju Madinah. Dulu Madinah itu namanya Yasrib, namanya Yasrib. Mekah Madinah itu dulu namanya Hijaz. Setelah dikuasai Wahabi, akhirnya berubah namanya menjadi Saudi Arabia karena nama rajanya Saud, diganti nama dia. Dulu Nabi ketika Nabi sebelum hijrah ke Madinah, di Madinah itu atau di Yasrib itu ada 4 partai politik besar. Bani Quraisyah, Bani Nazir, Bani Aus, dan Bani Hajraj. Ya, 4 partai besar. Ya kayak gitulah, kayak PDI, Nasdem gitu, kayak PKS, kayak PAN gitulah, kayak partai-partai besar. Ada partai-partai besar ini. Partai-partai besar ini sering bunuh-bunuhan, sering tengkar, sering bunuh-bunuhan, sering perang. Gara-gara apa? Gara-gara isu sara, isu budaya, isu agama, isu sara, ras lah, budaya, suku, dan lain sebagainya. Itu sering perang sampai banyak jatuh korban. Akhirnya beberapa delegasi bahasa kampung aja lah, beberapa utusan gitu, beberapa utusan itu diutus dari Yasrib menuju Mekah karena mendengar ada seorang utusan, ada seorang rasul yang diutus dengan dakwahnya yang sangat luar biasa, dengan akhlak yang sangat luar biasa, sampai-sampai ketika kecil digelar orang Al-Amin. Akhirnya diutuslah beberapa orang ke Makkah berjumpa Rasulullah SAW. Rasulullah ceritakan bahwa agama kami begini. Akhirnya yang diutus tadi tertarik dan masuk Islam. Ini luar biasanya Rasulullah. Akhirnya orang tadi ngajak, ya Rasulullah, ayolah pindah ke Madinah. Cuma karena belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Rasulullah belum mau pindah. Belum mau pindah.
Setelah beberapa lama kemudian ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah orang ini balik ke Madinah, kemudian mereka ini yang sudah Islam ini berdakwah di Madinah dan sudah banyak yang Islam. Akhirnya Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk hijrah. Jadi pindah ke Madinah. Jadi setelah pindah ke Madinah, mereka ini 4 partai politik besar ini. Jadi Bani Quraizah, Bani Nazir, Bani Aus, Bani Hadrat. Ini akhirnya damai. Gak ada lagi isu agama, isu ras, isu suku, isu budaya, itu gak ada lagi udah. Selesai dibuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini akhlak Rasulullah, menyatukan, bersatu akhirnya. Jadi walaupun beda suku dan lainnya, akhlak Rasulullah yang luar biasa ini akhirnya menyatukan umat. Dulu di Tembong itu gitu juga, di sini dulu gitu juga. Dulu di sini itu sering tengkar antara orang Jawa sama orang Melayu. Pernah terjadi orang Jawa sama Melayu itu tengkar. Wah, luar biasa dulu. Karena apa? Karena ejek-ejekan. Dulu kan kalau dulu di sini itu dulu sebagian orang Jawa itu suka itu nyari kutu di pinggir jalan. Terus kutunya nanti saking geramnya dipites pakai mulut, kas kayak gitu. Akhirnya diejek orang Melayu lah bahwa orang Jawa itu makan kutu. Padahal bukan dimakan gitu. Tapi gitu loh, namanya ejek-ejekan. Gitu juga orang Melayu ini suka nanti di masjid itu ngumpulkan air pakai botol-botol. Kayak botol-botol, terus nanti keliling, zikir, tahlil, apa segala macam. Lewat orang Jawa, ditengok orang Jawa, di tengah masjid ada botol-botol banyak. Dibilang orang Jawa, orang Melayu lagaikan di masjid. Dibilang orang Jawa, orang Melayu lagaikan di masjid. Dulu begitu. Tapi belakangan hilang. Kenapa? Dakwah ulama-ulama kita. Karena yang paling mulia di sisi makhluk itu bukan Jawa, bukan Melayu, bukan ini, sama semuanya. Yang paling mulia itu yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nggak ada, selesai dibuat Rasulullah dan selesai dibuat oleh para ulama. Nggak ada lagi itu, nggak ada lagi Melayu ngejek Jawa makan kutu, nggak ada lagi Jawa ngejek Melayu lagaikan. Nah ya namanya kita dakwah itu, ya dianggap semua sama. Jadi dakwah ulama-ulama kita dulu itu ya mencontoh dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ngaji pulang ke rumah, ditanya ayah, dapat apa tadi ngaji? Dapat pengertian toharoh ya. Pengertian toharoh. Apa rupanya pengertian toharoh itu nak? Oh, kalau secara bahasa ya artinya bersih daripada kotoran. Secara bahasa. Kalau secara istilah ya satu perbuatan yang apabila dikerjakan dia menjadikan boleh perbuatan yang lain ya. Apa contohnya nak? Ya contohnya seperti sholat ya. Sholat itu kan belum boleh tanpa wudhu karena masih ada hadas kecilnya. Akhirnya karena berwudhu itu ya, jadi bolehlah sholat. Bukan pulang ke rumah ditanya ayah dapat apa, kau dapat amma ba'du. Itu dianya itu. Orang isinya gak ada kok. Buat ngajar hukum rokok pakai hadis palsu. Ceramah di depan itu sekolahku dulu. Saya alumni Mandul Medan. Ceramah di depan siswa Mandua menjelek-jelekkan kiai-kiai Jawa. Saya baru lihat tadi videonya. Saya banyak ngaji sama kiai-kiai Jawa. Pulang dari pesantren Jawa ke sini berkahnya luar biasa. Dapat berkah yang luar biasa. Saya ngaji sana sama kiai-kiai Jawa,
Kiai Jawa tuh. Ya kalau saya punya guru di Medan namanya Muallim Muhammad Alamsa. Orangnya lembut. Ke Jawa, ya lembut-lembut juga. Ya, buat malu orang Medan. Kalau ceramah itu jangan kayak gitu. Ulama itu kan pewaris Nabi. Kan banyak ulama-ulama Jawa dipanggil ceramah ke Medan kan. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan ilmu mereka, adab mereka luar biasa. Begitu juga dengan dai Medan banyak dipanggil ke Jawa. Sama aja. Orang ini yang mau dikaji ilmunya. Ya terus, kalau seandainya anak mandua itu pulang ke rumahnya, terus ditanya ayahnya, kok tadi dapat ngaji apa sama si Tengku itu, kata ayahnya. Oh, tadi aku dapat ngaji gini ya, kalau orang Jawa ceramah ke Medan katanya cuma dapat amma ba'du. Aku dapat itu tadi dari dia ya. Ayahnya pas orang Jawa. Coba. Pas kebetulan ayahnya orang Jawa. Orang Jawa kalau pergi nampak hidung, kalau pulang nampak hidung. Ya bagus lah. Kalau pulang mundur. Kenapa? Adab. Enggak mantati orang. Adab itu. Apalagi sama ulama. Adab begitu mundur, itu adab yang bagus. Tidak memantati gurunya, tidak memantati ulama, itu adab yang bagus. Gitu ya. Memang betul budaya kita berbeda dengan budaya Jawa. Perkara budaya itu ya nomor 100. Gitu. Artinya jangan bawa-bawa budaya dalam ceramah. Oh, dia sendiri yang mancing-mancing dirinya diributi orang juga. Oh, dapat apa tadi pulang ceramah, nak? Oh, tadi cerita Pak Tengku, cerita keris ya. Kau ceramah apa? Mau tengok apa? Tengok pegelaran keris. Katanya kalau orang Melayu ya kerisnya di depan, kalau orang Jawa kerisnya di belakang. Kerisku banyak itu di dalam. Keris dari Jawa semuanya. Keris Melayu nggak nampak lagi tangan. Kenapa? Orang Jawa sama budaya tuh kuat. Kerisnya dijaga. Keris kuat. Keris Singobarong, keris Nogososro, keris Kiai Sengkelat. Di Medan kerisnya nggak ada habis. Kenapa? Udah banyak dai Wahabi di Medan. Orang pegang keris dibilang syirik, dibilang murtad. Udah campakan kerisnya, buanglah sama orang Tahira. Padahal itu budaya. Kan hebat pada masa itu di mana orang-orang belum ngerti cara membentuk baja, cara membentuk besi itu belum ngerti. Indonesia sudah ngerti. Itu perlu dijaga.